Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Muhammad Agil Asofi selaku moderator video presentasi pencemaran air pada mata kuliah Kimia Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Helda Wika Amini, SSI, MSI, MSc. Nah, pada video presentasi kali ini saya tidak sendiri. Nah, saya ditemani dari teman-teman Teknik Kimia Universitas Jember. Antara lain ada Debbie Aurelia Hidayat dengan NIM 2119104010118. Kemudian ada Nabila Widya Rahman dengan NIM 2119104011070. Kemudian ada saya sendiri yaitu Muhammad Agil Asofi dengan NIM 2119104011081. Kemudian ada Fadilatul Hanifah dengan NIM 2119104011085. Kemudian ada Muhammad Irgi Fadilai Abdi dengan NIM 2119104011092 dan yang terakhir ada Rangga Yuda Syafullah dengan NIM 2119104011097. Bisa di next. Nah, pada pembahasan video presentasi pencemaran air kali ini ada beberapa konsep. Yang pertama ada yang latar belakang dan tujuan, kemudian yang kedua ada pengertian, kemudian yang ketiga ada penyebab dan sumber pencemaran air, dan kemudian yang ketiga ada dampak, kemudian yang kelima ada ciri-ciri pencemaran, kemudian yang keenam ada contoh dan upaya penanggulangan, kemudian yang ketujuh ada contoh kasus pencemaran air, dan kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, pada penjelasan latar belakang dan tujuan akan dijelaskan oleh saudari Nabila Widya Rahman. Untuk Nabila Widya Rahman dipersilahkan. Air merupakan salah satu komponen lingkungan yang paling penting bagi kehidupan. Hidup di muka bumi ini tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan air. Tanpa adanya air, berbagai proses kehidupan di muka bumi ini tidak dapat berlangsung. Di Indonesia, jumlah air sangatlah melimpah. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara hal ini justru tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Sebab secara kualitas, sumber daya air telah mengalami penurunan yang sangat drastis. Demikian pula secara kuantitas, yang mana air di Indonesia ini sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat setiap tahunnya. Ketidaksediaan air bersih secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam disebabkan secara alamiah bentukan atau kondisi wilayahnya yang memang sulit untuk mendapatkan air, sehingga tidak tersedianya air yang bersih. Faktor manusia yaitu dikarenakan tercemarnya air bersih akibat berbagai aktivitas manusia. Selain itu, pesatnya pembangunan wilayah di Indonesia dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi juga menjadi salah satu faktor sulitnya untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar yang ada. Oleh karena itu, kerusakan sumber daya alam, deforestasi, serta degradasi fungsi hutan, musnahnya berbagai spesies hayati, erosi, banjir, bahkan timbulnya jenis penyakit adalah akibat dari penurunan fungsi lingkungan. Dalam hal ini, berbagai masalah dari pertumbuhan penduduk dengan kebutuhan dan ketersediaan air bersih menjadi suatu masalah yang saling berkaitan. Dan tujuan, yakni yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara mencegah pencemaran air dengan berbagai metode. Yang kedua, mempelajari bagaimana cara mengatasi apabila terjadi pencemaran air. Dan yang ketiga, mengetahui ciri-ciri air yang telah tercemar. Dan yang terakhir adalah mengetahui efek-efek yang timbul ketika terjadi pencemaran air. Misalnya, dalam pengertian pencemaran air. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 1 pada butir 14 menyebutkan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi tersebut, pencemaran biasanya berasal dari barang ataupun sisa-sisa yang dibuang oleh manusia,
sehingga menyebabkan penyimpangan dari keadaan normal. Dan menurut Effendi, pencemaran air merupakan kondisi akibat masuknya beban limbah atau bahan pencemaran yang dapat berupa gas, bahan yang terlarut, dan partikulat, di mana hal tersebut mengakibatkan perubahan baik secara fisik, kimiawi, maupun biologis yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Untuk penyebab dan resiko pencemaran air ada beberapa, dan indikatornya berdasarkan pH air. Yang pertama ada deterjen, dampak-dampak yang dapat terjadi seperti pada kehidupan biota air karena kadar oksigen yang hilang akibat pencemaran. Yang kedua, terhadap kualitas air di tanah yang telah tercampur dengan tinja atau sampah. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan dan juga organisme laut serta dampak terhadap estetika lingkungan. Ciri pencemaran air, yaitu yang pertama ada terjadinya suhu perubahan air. Air yang tercemar biasanya mempunyai suhu yang lebih dari suhu suatu lingkungan air tersebut, yang biasanya suhu suatu lingkungan yaitu berdasarkan 28 derajat Celcius. Nah, yang kedua ada memiliki pH yang tidak normal, yang umumnya pH antara 6,5 sampai 7,5. Apabila air mempunyai pH di bawah atau di atas pH tersebut, maka dapat dikatakan air tersebut telah tercemar. Dan yang ketiga, terjadinya perubahan warna. Air yang sehat adalah air yang bersih dan jernih, tidak tercemar oleh polutan. Dan yang keempat, terjadinya perubahan bau dan rasa. Misalnya warna air berwarna merah kecoklatan dan bau seperti besi korosi. Dan yang kelima, terdapat endapan, koloidal dan bahan terlarut seperti insektisida, sampah bahan minyak, air cucian sabun atau deterjen. Dan yang keenam, terdapat mikroorganisme. Jika kita mengetahui semakin banyak mikroorganisme, maka oksigen akan melimpah dan mengakibatkan air akan memiliki persediaan oksigen yang menipis, bahkan akan semakin berkurang. Dan yang terakhir, meningkatnya radioaktivitas pada air. Mungkin bisa dilanjut. Air, di sini ada beberapa. Yang pertama ada limbah industri, biasanya diproduksi dari limbah organik atau limbah cair dan limbah anorganik yang bersifat padat. Nah, limbah-limbah ini yang mempunyai pengaruh paling besar karena dibuang tanpa diolah atau diproses terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada sisa-sisa bahan bakar, tumpahan minyak tanah, dan tumpahan air. Mereka semua itu sumber dari pencemaran yang paling besar juga karena dapat mengganggu ekosistem lingkungan yang ada di dalam maupun di sekitarnya. Kemudian untuk yang ketiga ada aktivitas penggalian hutan, pembukaan lahan pertanian, lahan perumahan, dan lahan konstruksi bangunan. Juga dapat mengakibatkan pencemaran air karena pembuangan kayu-kayu, ranting-ranting, serpihan, dan dedaunan juga dapat mengganggu ekosistem air tersebut. Kemudian yang keempat ada limbah rumah tangga, contohnya sangat banyak seperti sisa-sisa makanan, kemudian plastik, gelas, dan kaleng. Untuk bahan kimia sendiri, contohnya deterjen, batu baterai, ini juga mempunyai pengaruh besar pada pencemaran air. Kemudian yang terakhir ada pencemaran karena zat kimia, seperti bakteri dan zat kimia ada dalam air. Bakteri-bakteri yang ada tersebut dapat mengakibatkan pencemaran air, sehingga menyebabkan atau menimbulkan penyakit kecil hingga serius pada manusia maupun ekosistem lainnya. Next. Nah, untuk upaya penanggulangan sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama tidak membuang sampah rumah tangga, sampah plastik, limbah industri pabrik sembarangan, tidak dihasilkan danau, sungai maupun paut. Kemudian yang kedua tidak menggunakan deterjen fosfat, maka karena senyawa yang terkandung dalam senyawa fosfat merupakan makanan bagi tanaman air. Contohnya eceng gondok yang dapat menyebabkan air tercemar terjadi. Kemudian yang ketiga, peningkatan
daerah industri atau pabrik jauh dari daerah pemukiman warga dan hewan hutan, dan juga mengatur pembuangan limbah industri agar tidak mencemari lingkungan atau ekosistem yang memang sudah dan wajib ada. Kemudian yang keempat, pengawasan juga perlu dilakukan pada penggunaan jenis pestisida dan zat kimia lainnya yang bisa menimbulkan pencemaran. Kemudian yang terakhir, selalu memberikan penyuluhan, sosialisasi, kesadaran dan pemasyarakatan terhadap masyarakat agar lebih mencintai, memperhatikan, melindungi, mengawasi lingkungannya. Karena lingkungan kita yang mendukung kita agar dapat terus bernafas, makan, dan hidup. Pencegahan lebih baik sebenarnya daripada penanggulangan terhadap pencemaran yang sudah terjadi. Untuk bioremediasi, nah untuk upaya-upaya sebelumnya itu dilakukan secara umum dan mungkin setiap individu bisa dapat melakukannya. Nah, untuk yang bioremediasi penjelasannya ialah suatu pengendalian menggunakan mikroorganisme yang sudah dipilih secara spesifik buat ditumbuhkan dalam suatu polutan eksklusif yang berguna untuk menurunkan kadar polutan tersebut. Nah, pada ketika berlangsungnya proses bioremediasi, mikroorganisme menghasilkan enzim yang sanggup memodifikasi struktur polutan beracun menjadi tidak kompleks, sehingga metabolit yang tidak beracun dan berbahaya. Pada prinsipnya, pengolahan air yang ternoda secara hayati meniru proses alami secara self-purification yang terjadi pada sungai pada penurunan polutan melalui peranan mikroorganisme. Selanjutnya diaplikasikan dalam instalasi pengolahan air limbah yang contohnya menggunakan sistem treatment filter. Sedangkan mikroorganisme eksistensi mikroorganisme umumnya pada bentuk suspensi di dalam air yang ternoda. Kemudian diaplikasikan dalam instalasi pengolahan air limbah menggunakan sistem asal aktif konvensional dan memakai bak aerasi juga menggunakan sistem SDR. Kemudian untuk remediasi sendiri memiliki arti untuk memperbaiki kondisi air yang telah mengalami kontaminasi, yang punya tujuan agar air yang terkontaminasi tidak menyebar luas ke tempat lain sehingga nantinya dapat digunakan kembali sebagai semula. Kemudian berdasarkan proses yang digunakan dalam remediasi terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada physical remediation, mempunyai arti harus suatu proses pemurnian fisik yang biasanya pengambilan partikel pencemar utama yang dilakukan secara langsung dengan membakar ke atas dilanjutkan dengan kerikil, batu, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada biological remediation, merupakan metode yang memanfaatkan mikroorganisme. Dalam metode ini bahan biologis akan membantu memecahkan kimia yang tidak ditemukan di dalam air, khususnya limbah industri. Keuntungan dari menggunakan metode ini tidak perlu melakukan pemompaan air pada tanah. Kemudian yang ketiga, chemical remediation, jenis pemurnian yang paling mahal dan dapat memakan waktu yang cukup lama karena melalui berbagai metode diantaranya penyerapan karbon, pertukaran ion, oksidasi, dan pengembakan kimia. Nah, yang terakhir ada ozon dan nuclide. Metode remediasi yang menggunakan ozon dan nuclide keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membunuh mikroorganisme yang menjadi pencemar pada lingkungan. Setelah itu dapat dilakukan penyaringan dan air yang tersisa adalah air yang lebih sehat dan murni. Sinergi dari ozon dapat membantu menghindarkan dari bahan kimia keras dan memberikan cara yang lebih alami. Contoh kasus dari pencemaran air yang terjadi pada Sungai Ciujung sekarang Provinsi Bali. Antara Sungai Ciujung Hilir yang melintasi 5 kecamatan di Kabupaten Serang di Provinsi Bali dan saat ini dalam kondisi tidak layak pakai karena kurang lebih sepanjang 30 km menuju daratan
air sungai ini berwarna hitam pekat dan berwarna berwarna. Hal ini disebabkan oleh air limbah pembuangan oleh PT Indah yang dialirkan ke sungai tersebut. Akibat dari tercemarnya sungai Ciujung ini juga berdampak pada bidang pertanian, yang mana menjadi sumber kehidupan warga. Hektaran sawah mengalami gagal panen. Karang racun dari limbah tersebut membuat tanaman padi serta ratusan hektar tambak udang dan tambak banteng tidak bisa digunakan lagi. Beberapa hewan ternak di warga sekitar juga mati dikarenakan minum air sungai Ciujung. Dan juga beberapa warga yang memaksa mandi menggunakan air tersebut terkena penyakit kulit. Nah, menurut beberapa warga sekitar, hal ini sudah terjadi sejak tahun 1996 sejak PT Indah sendiri berdiri dan hampir terjadi sepanjang tahun. Walaupun warga sudah sering mengadukan kepada pemerintah, tapi dari pemerintah sendiri juga masih kurang ada tindakan. Next. Nah, ini merupakan contoh dari foto dari gambar sungai Ciujung yang tercemar oleh limbah dari PT Indah Kiat, mana air sungai menjadi warna hitam. Dan di sebelah kanan juga ada warga yang memberikan spanduk yang bertuliskan Save Ciujung, di mana harapan dari warga sekitar supaya pemerintah segera mengatasi masalah yang terus-menerus terjadi setiap tahun agar sungai Ciujung dapat digunakan kembali oleh warga sekitar. Nah, tadi merupakan penjelasan dari pencemaran lingkungan, pencemaran air maksud saya, dari teman-teman Teknik Kimia Angkatan 2021 Universitas Jember. Nah, di sini saya akan memberi kesimpulan, yaitu pencegahan akan pencemaran air dapat dilakukan sejak awal dengan cara menempatkan kawasan industri yang jauh dari pemukiman warga, serta mengatur tata kelola pembuangan limbah yang baik dan benar. Kemudian pengawasan penuh akan industri tersebut dan mempertegas kembali mengenai Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi next. Nah, sekian video presentasi pencemaran air dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan hubungin dari nomor WA kelompok 2. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Sebelumnya, terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Izinkan kami untuk menampilkan cuplikan video kasus yang kami ambil. Terima kasih dan selamat menonton. Untuk mencukupi kebutuhan air itu sebelumnya dari mana ngambilnya? Sebelumnya dari Sungai Ciujung, kan bagus itu mah sebelum ada limbah itu. Belum hitam airnya. Pas 2 bulan terakhir ini nggak ada hujan, ya akhirnya hitam sungainya. Jadi nggak bisa untuk mandi, nyuci nggak bisa. Itu kenapa bisa hitam itu, Bu? Karena katanya kena limbah. Limbah dari mana? Limbah dari pabrik. Nah, kalau ini kan ada bantuan air, nah kalau nggak ada bantuan air biasanya itu beli apa gimana? Biasanya beli dari isi ulang. Itu di mana belinya, Ibu? Ada di kampung sini, ada isi ulang. Untuk minum beli, tapi untuk kebutuhan lain mah ke seberang, ke sungai kecil sana. Nah, sekarang nggak bisa panen kayak ini, udah mulai. Nah, sejak air tercemar ini kesulitan yang dialami warga apa aja, Kang? Ya banyak sekali itu, yang terutama yang biasanya panen 2 kali 3 kali sekarang panen sekali. Kalau dulu sampai 3 kali, sekarang cuma sekali aja itu. Kadang-kadang nggak pasti yang namanya orang tani, apalagi kalau sungainya jelek kayak begini, kena tercemar begini, nggak bisa panen. Nah, nggak kemudian bisa dipakai apa-apa air Ciujung. kalau misalkan dipaksa untuk digunakan mandi itu gimana, Kang, rasanya? Ya efeknya ya nggak bisa gatel kepada korengan itu, Pak. Konon setahun yang lalu ada hewan yang mati itu kenapa itu, Kang? Itu minum air ini. Ada kerbau juga kejadian mati itu, punya orang kampung. Jadi sampai hewan ternak pun mati gitu ya. Mati. Nah, jadi sebentar ini warga pernah nggak sih demo ke Indah Kiat gitu, Kang? Pernah 1 kali itu setahun yang lalu itu. Cuman namanya yang demonya itu cuman 1 kelurahan doang, 1 kampung malahan.
nggak berjumlah banyak gitu ini. Tapi hasil dari demo itu apa? Dari hasil dari demo itu memang semenjak dari demo seminggu kemudian air jernih langsung itu. Cuman ya tetap aja kayak gini lagi setahun kemudian, cuman waktunya itu waktu kalau habis demo itu doang. Oke, harapan Akang ke depan apa, Kang? Ya harapannya sama pemerintah mudah-mudahan bisa mengatasi ini semua ini gitu aja, nggak minta-minta yang ini. Soalnya yang namanya air itu kan sumber kehidupan. Kalau ya airnya kayak gini mau gimana, sengsara masyarakat kecil itu, Pak. Kami atas nama masyarakat karena memang yang kena imbasnya ini bukan hanya sekedar 10-20 orang. Jadi termasuk berapa kecamatan ya? 5 kecamatan itu. Karena memang sudah keadaannya demikian. Walaupun dengan cara apapun, rakyat harus berusaha supaya bisa istilahnya bagaimana jalan keluarnya, solusinya agar masyarakat ini terutama dari sisi pertanian, dari kebutuhan sehari-hari, kan semuanya itu memerlukan air Ciujung. Jadi dalam hal ini kami akhirnya dengan adanya air yang semodel begini nih, hitam pekat, bau lagi. Kalau memang bisa untuk pertanian sih kita boleh-boleh saja lah. Tapi kenyataannya kan untuk pertanian sudah nggak bisa, apalagi untuk mandi, untuk minum dan lain sebagainya. Inilah kerepotannya kami masyarakat yang ada di wilayah 4 kecamatan ini, baik Ragilan, Carena, Pontang, Tirtarasya, Tanara. Di semuanya kan kena limbasnya ke sana. Hanya kami mengharapkan kepada rakyat terutama, istilahnya dalam hal ini nih, bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa terpenuhi kebutuhannya, terutama air lah dulu. Kalau kita sering baca di berita-berita baik melalui koran dan lain sebagainya, memang enak-enak aja bicara, artinya akan kami bantu masyarakat. Memang ada bantuan-bantuan, tapi kan namanya masyarakat bukan 1-2. Puluhan ribu yang dibantu hanya segelintir, yang lain yang kena imbasnya banyak, ya apa gunanya? Kami keinginannya kalau memang membantu secara merata gitu supaya semuanya kebagian. Itu maksudnya kami.